Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum belajar, baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dengan benar. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi arah gerak tangan, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian tangan menggunakan hitungan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengidentifikasi arah gerak kaki, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kaki menggunakan hitungan dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Kita bisa lihat pada gambar ini, Lani dan keluarganya sedang membersihkan dan memberi makan hewan peliharaan mereka. Jika kita memiliki hewan peliharaan, jangan lupa merawatnya dengan cara memberi makan dan membersihkan kandangnya secara teratur, seperti yang dilakukan Lani pada gambar ini. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Tentunya agar hewan-hewan peliharaan Lani tetap bersih dan sehat. Perhatikan gerakan ayam ketika makan di bawah ini. Saat makan, ayam menggerakkan kepalanya ke bawah dan ke atas untuk mematuk makanannya. Ayam juga menggerakkan sayapnya dan kakinya. Mari kita lihat gerakan menirukan ayam ketika makan pada slide berikut. Ya, gerakan yang pertama itu ya, menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Yang pertama, letakkan tangan di pinggang seperti pada gambar. Selanjutnya, gerakan kepala naik turun seperti ayam mematuk makanan. Ya, selanjutnya itu ada tirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Kita bisa lihat pada gambar, yang pertama itu letakkan tangan di pinggang. Selanjutnya, kakinya itu gerakan kaki kanan dan kiri dihentakkan secara bergantian. Selanjutnya, menirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Ya, yang pertama kita bisa lihat pada gambar, gerakan tanganmu seperti mengepakkan sayap secara berulang. Yang kedua, gerakan kaki kanan dan kaki dihentakkan secara bergantian. Selanjutnya, tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Kita bisa lihat pada gambar, tangan menirukan sayap yang terluka. Pada gambar terlihat tangannya tuh jatuh ke bawah. Ya, kita baca teks berikut ini ya. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Pada teks ini, kita dapatkan beberapa informasi terkait ayam ya. Dari teks ini, kita bisa mengetahui bahwa ayam memakan hewan-hewan kecil dalam tanah dan juga memakan biji-bijian. Selanjutnya, kita bisa mengetahui ternyata ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telurnya itu dierami selama 21 hari. Dari teks ini juga kita ketahui bahwa telur dan daging ayam itu mengandung protein. Ya, mari sekarang kita perhatikan penggunaan huruf kapital pada teks ini. Kita bisa lihat setiap awal kalimat diawali dengan huruf kapital.
Awal kalimat di sini itu setelah tanda titik ya. Jadi perlu kalian ingat lagi bahwa setiap awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Selain itu, saat menulis nama seseorang juga kita awali dengan huruf kapital. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Ya, perlu kita ketahui alat timbangan itu ada beberapa jenisnya ya. Ya, mari kita lihat beberapa jenis alat timbangan berikut. Ya, di sini terlihat ada beberapa jenis alat timbangan. Apa saja sih nama dan kegunaan timbangan ini? Ya, yang pertama itu timbangan kue ya, seperti pada gambar ini. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Contohnya, tepung, telur, gula pasir, dan lain sebagainya. Untuk melihat hasil dari timbangan ini, kita bisa lihat dari angka yang ditunjukkan pada jarum di timbangan. Yang kedua, timbangan pasar. Timbangan ini biasa digunakan untuk toko di pasar. Pengukuran itu ditentukan dengan melihat anak timbangan. Biasanya digunakan untuk mengukur beras, sayur-sayuran, buah, dan lain-lain. Yang ketiga, timbangan duduk. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang sangat berat, seperti sekarung beras, sekarung jagung, dan lain-lain. Setelah mengetahui nama dan fungsi timbangan-timbangan tadi, sekarang kita pasangkan timbangan yang sesuai untuk mengukur masa-masa benda berikut. Untuk telur, kita bisa menggunakan dua alat timbangan. Yang pertama, timbangan pasar, dan yang kedua, timbangan kue. Untuk ayam juga, kita bisa menggunakan dua alat timbangannya, timbangan pasar dan timbangan kue. Untuk sekarung jagung itu, kita gunakan timbangan duduk. Ya, ini untuk jenis-jenis timbangan ya. Kalian harus mengetahui jenis-jenis timbangan dan fungsinya. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.